Tapi ini dreams come true gak sih? Jadi jubir? Ya, kamu tahu. Halo Sabers, welcome back. Mohon maaf. Mohon maaf apa? Mohon maaf lahir batin ya guys. Kita jarang banget bikin konten karena memang Bapak sibuk. Jadi jangan salahin aku, emang Dede itu sekarang lagi padat. Ya seperti yang mungkin ada beberapa teman-teman yang tahu yang follow sosmed kita. Jadi baru berapa, 3 minggu apa sebulan sih? Sebulan belakangan ini alhamdulillah Bapak Prabu didaulat menjadi juru bicara dari Kemenparekraf Republik Indonesia. Jadi ya bayangkan lah ya itu padatnya gimana. Gimana? Ya lumayan sih, kayak tiap minggu tuh ada jadwal keluar kota. Apalagi kan sekarang lagi transisi untuk memajukan lagi nih, meramaikan lagi pariwisata Indonesia. Jadi ya hampir tiap minggu ada jadwal jalan-jalan ya Dad. Wow. Hai dulu dong. Hai. Aku Kerim. Aku Kerim. Aku Kerim. Kakak nggak ikut? Kakak ikut. I love you gitu. I love you. Gimana? Nah. Jadi ini sekarang mumpung lagi ada waktu, kita manfaatin untuk bisa jalan keluar hanya sekedar groceries atau mungkin bahkan muter-muter komplek rumah aja ini. Jadi cerita gimana rasanya menjadi jubir Kemenparekraf? Yang jelas capek. Yang jelas capek. Ya, kamu kan bisa melihat sendiri, merasakan sendiri gitu. Perubahan intensitas kehidupan aku sebelum dan sesudah. Pegangin deh, takut jatuh. Sebelum dan sesudah ada penugasan ini. Jadi awalnya kan kita punya banyak waktu ya, bahkan itu yang kita cari waktu lagi aku memutuskan untuk resign dari TV. Kamu tahu alasan utamanya adalah untuk punya waktu banyak sama itu malu dong. keluarga. Terus? Iya, dan setahun kemarin kan kita betul-betul merasakan itu ya. Bisa lari, Bisa sepedaan, trail run ke gunung, bisa nonton drakor, bisa nonton film, bisa macem-macem. Ya. Terus sampai Tidur siang nggak pernah kelewat. bener. Kamu tahu kan aku tidur siang terus. Nggak apa-apa kali Mas? Iya. Nggak apa-apa tuh. Mau nyenyen? Nggak usah. Ntar digali edit gampang. Ntar ya, bagian ini bakal diedit nih. Ini ngedit sendiri kan? Iya. Oke. Tunggu. Udah. Tutup juga. Ya, nah sekarang ini kan ya pergi pagi, pulang malam, kadang-kadang tengah malam pulangnya. Di rumah juga terus intensitasnya sama kerjaan online. Hampir setiap minggu keluar kota karena kan betul-betul visit daerah terdampak pariwisata ya. Bukan jalan-jalan. Ya. Jadi walaupun ke Bali, ke Labuan Bajo, ke daerah lain, tidak jalan-jalan, percayalah. Aku percaya karena memang sepadat itu sih. Kemarin aku kan sempat nyusulin tuh, untuk pertama kalinya aku nyusulin melihat dia kerja secara langsung dan wow. Bisa jalan-jalan nggak? Nggak juga sih ya, maksudnya mumpung ada waktu justru mendingin tidur ya nggak sih, mending istirahat daripada jadi jalan-jalan. nggak jalan-jalan di sana, betul-betul meeting ke meeting, ketemu sama asosiasi, ketemu sama pelaku usaha wisata. Apalagi kan tantangannya adalah kita bertemu sama pelaku usaha wisata yang sedang terdampak, kan memang lagi di bawah ya. Jadi butuh memotivasi, menunjukkan bahwa kita itu hadir, pemerintah buat mereka gitu ya. It's a tough job. Iya, tapi ini dreams come true gak sih jadi jubir? Ya kamu tahu sendiri kalau aku nggak pernah punya pikiran untuk memegang jabatan publik apapun kan. Sesantai itu sih emang kita tuh, Sabers, orangnya dua-duanya. Ambi nggak ambi ya? Ya walaupun pernah aku mengucapkan, maksudnya ketika melihat ada banyak permasalahan ya di negara kita ini dari dulu sampai sekarang, terus aku sering bilang, aduh aku pengen deh do something for the nation, kan seringnya aku ngomong kayak gitu, aku pengen deh ngelakuin
ngelakuin sesuatu buat negara gitu. Ya bentuknya apa waktu itu nggak kebayang, sama sekali nggak kebayang. Lalu ada penugasan ini, ya awalnya juga ragu-ragu apakah ini memang takdirku gitu ya, takdirku untuk menerima tugas ini atau enggak. Hanya seperti yang aku sering sharing juga sama yang lain, ada kata-katanya Mas Menteri Wisnu Tama yang bilang, yang membuat aku berpikir, yang membuat aku tidak berpikir lagi menerima tugas ini waktu lagi dibilang, Prap, cobalah 3-4 tahun ke depan kasih waktu kamu buat negara, namanya mengabdi buat negara. Itu juga yang gue pikirkan katanya saat menerima tugas sebagai menteri, karena kan Mas Tama kan CEO dari sebuah perusahaan televisi yang terkenal dan ya udah on top of his career, lalu kemudian menerima jabatan menteri yang orang pikir itu enak. Oh enggak, ternyata ngelihat bagaimana Mas Menteri dan Mbak Wamen bekerja itu luar biasa ya. Bukan hanya menteri dan wakil menterinya, tetapi juga para deputi, eselon 1, eselon 2, eselon 3, sampai tentu semua ini ya, teman-teman di Kemenparekraf itu kerjanya ampun ya. Kita bisa berpikir kan, oh bisa work from home kali ya gitu. Ternyata enggak, banyak hal pekerjaan yang nggak bisa dilakukan dari rumah, sehingga kita mau tidak mau akhirnya harus visit lapangan, visit ke daerah, bertemu tatap muka dan macam-macam gitu. Walaupun di luar sana tuh banyak yang apa ya, bukan nyinyir, tapi mungkin mereka mengkritisi, jadi kayak pemerintah bikin rakornas di luar kota ya jalan-jalan aja. Oh enggak, beda dong. Gini, rakornas itu di luar kota tuh ada maksudnya. Nah gimana tuh? Itu justru untuk menghidupkan perekonomian di daerah. Dengan cara kayak gitu kan kita pakai hotel di sana, makannya dari sana. Tujuannya itu malahan gitu, makan dari sana. Kemudian juga beli souvenir ya untuk tamu di sana. Jadi tujuannya justru adalah untuk menghidupkan pelaku usaha di sana gitu. Jadi bukan tentang jalan-jalannya. Kalau percayalah, kalau disuruh pilih mau di rumah atau mau di lokasi ya, baik itu di Bali ataupun di mana gitu, pilih di rumah pasti lebih aman. Apalagi sekarang ini kondisinya ya. Iya. Saat lagi rakornas itu, sebelum rakornas setiap hari swab dulu. Jadi bukan berapa rapid, kali? Ya, bukan rapid swab. Dalam 2 hari. 2 hari sekali. Iya, swab dulu. Udah swab, tunggu hasil baru bisa masuk ruangan rakornas. Rakornas itu dari pagi sampai malam. Jadi jangan dipikir bisa jalan-jalan. Enggak, nyampe kamar betul-betul capek, tidur udah. Kadang-kadang tidur aja masih dibangunin malam-malam karena ada conference call sama negara lain ya, internasional gitu kan, waktunya beda tuh. Jadi malam di kita, pagi di sana gitu. Jadi ya gitulah pekerjaanku sehari-hari ini sekarang, Bang. Ya kamu bisa ngeliat lah ya sekarang aku di rumah kayak gimana. Cari waktu tuh dipas-pasin gitu kan untuk lari bareng ya. Itu betul-betul nih, besok aku bisa lari bareng yuk gitu. Kalau dulu kan bebas. Bener, waktunya kita nentuin. Ada yang mau disampaikan mungkin dia gila gue host banget. Apa gitu kayak yuk mulai jalan-jalan lah, menjadi pejuang liburan kah atau apa gitu nih. Kita pakai media sendiri. Jadi nggak ada plot-plot yang harus kita sampaikan, bukan blockingan. Jadi boleh kita promo apapun di media sendiri. Ya gimana ya gini, kita kan pasti pengen liburan. Aku menyebutnya tuh gini, kita semua orang termasuk kita ya, kami juga itu sudah dalam fase dream to vacay. Sudah bermimpi pengen jalan-jalan karena udah berapa 10 bulan kita kan di rumah. Hampir 10 bulan itu pasti udah penat, udah nggak kuat, pengen jalan-jalan gitu. Nah, boleh banget jalan-jalan, nggak dilarang, hanya perlu perhatian karena COVID-19 itu kan nyata ya. Aku melihat sendiri bahwa nyata itu COVID-19 itu. Jadi artinya apa? Jadilah wisatawan yang bertanggung jawab gitu. Wisatawan yang bertanggung jawab. Caranya kayak gimana sebelum liburan, sebelum jalan-jalan, pastikan dulu kitanya fit, tes ya, kitanya sehat ya, dengan cara apa? Tes mandiri dulu. Caranya kan macam-macam. Terus juga ya
kedua liburan sama keluarga terdekat aja ya, jangan rame-rame gitu. Lalu liburannya juga jangan mencari tempat yang rame, kerumunan, jangan. Justru liburannya itu back to nature. Nah, kalau ngomongin alam tuh Indonesia mah rajanya ya. Di mana-mana banyak landscape yang sangat indah gitu. Jadi jalan-jalanlah ke alam, staycation di sana gitu. Sama keluarga terdekat, ya hirup udara segar untuk recharge. Jangan lupa juga walaupun liburannya sendiri, protokol kesehatan harus dijaga. Kemana-mana ya pakai masker. Di hotel nanti nih ketemu sama bellboy atau ketemu sama petugas hotel pakai masker. Hand sanitizer Cari makan jangan lupa pakai masker. Hand sanitizer dibawa terus. Jaga jarak juga gitu. Itu penting banget ya untuk dilakukan. Kalau kayak gitu sih sebetulnya liburan akan aman ya. Long weekend juga bisa jadi tidak, ya kita jangan sampai long weekend nanti malah jadi klaster baru COVID, jangan sampai gitu ya. Gitu. Oke sabar, segitu aja ya. Enggak, kita juga perlu ceritain gimana kerja di sana. Kan kamu mungkin pengen tahu kayak gimana sih Mas Menteri, kayak gimana Mbak Wang ya. Personal gitu. Ya nggak apa-apa, maksudnya kenapa sih aku kerja sampai kayak begitu? Karena mengikuti ritme kerja dari Mas Menteri dan juga Mbak Wamen ya. Ya udah ngomong aja. Jadi kenapa sih kalau sekarang nih ya, kalau aku lihat kan Mas Tama tuh sebenarnya orangnya, Mas Menteri tuh orangnya kalem ya. Tapi kalau ritme kerjanya gimana? Oke, lebih sering pulang malam deh. Iya, jadi Mas Menteri itu, Mas Tama itu jangan salah ya, dia kerjanya tuh workaholic banget. Wow. Dari pagi ketemu malam, bukan lagi malam, tengah malam. Tengah malam itu masih kerja, masih online gitu. Dari rapat ke rapat gitu, dari kunjungan ke kunjungan gitu ya, Mas Tama ini. Susah cari waktu ketemu Mas Tama itu, susah, nggak gampang gitu karena begitu padatnya waktu beliau. Nah, sama juga Mbak Wamen juga sama, dua-duanya ini Menteri dan Wamen Parekraf ini suka gila kerja. Gila kerja, jadi kita juga harus ngikutin ritme mereka kan. Nah, Mas Tama itu orangnya lebih visioner gitu, ide-idenya itu breakthrough. Ya, jadi kayak sekarang ini kan pariwisata lagi kolaps ya, kita memang nggak bisa bikin event sekarang. Ya, orang kan memang ekspektasinya bikin event besar, bikin apa, kan nggak bisa lagi pandemi. Fokusnya adalah pemulihan ekonomi, pemulihan wisata kan. Nah, Mas Tama dan juga teman-teman kementerian itu sudah sekarang membuat beberapa program bantuan yang sebelumnya belum ada di Kemenparekraf gitu. Kayak misalnya ada hibah pariwisata. Apa tuh? Ya, itu bantu teman-teman hotel, restoran untuk kembali bisa bangkit. Kan nggak ada sales mereka kan. Itu dibuatkan program bantu hibah pariwisata. Ini nggak terlalu terdengar di publik nih. Aku dengar. Aku yang nggak dengar. Lalu juga ada CHSE. Kan dulu kan pariwisata itu, usaha pariwisata nggak ada standar kan. Sekarang kita buat standar baru namanya CHSE. Jadi itu singkatan dari Cleanliness, Health, Safety, and Environmental Sustainability. Jadi sekarang lokasi wisata itu harus tersertifikasi. Supaya apa? Supaya bisa ngasih message atau pesan ke wisatawan, calon wisatawan, bahwa Indonesia itu aman. Pelaku usaha wisatanya itu sudah mengadopsi protokol kesehatan gitu. Itu penting sertifikasi itu. Nah, itu kita gratisin. Nah, itu salah satu gagasan-gagasan beliau gitu. Mbak Angela itu, Mbak Wamen itu sama-sama workaholic dan orangnya smart loh. Oh ya? Mbak Wamen itu smart. Usianya kan masih muda banget ya. Di bawah aku malah. Di bawah aku. Tapi orangnya pintar banget. Jadi betul-betul ngerti teknis, detail, taktis gitu orangnya tuh Mbak Wamen ini. Makanya ini dua orang yang hebat sih menurut aku ya, ada di Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif. Udah gitu juga wakil-wakilnya, para deputinya juga solid gitu. Nggak ada drama apa-apa, nggak ada masalah apa-apa. Karena mungkin gini ya, ngelihat pandemi ini kan sektor yang terdampak gitu, nggak punya lagi waktu buat mikirin macam-macam selain mikirin pelaku usaha yang lagi kena dampaknya gitu. Jadi semuanya tuh betul-betul kerja on fire gitu untuk bangkitin lagi wisata
dan ekonomi kreatif gitu. Solid lah ini Kemenparekraf ini. Dan hasilnya terlihat ya, maksudnya di Desember ini peningkatan pariwisata sudah mulai kelihatan. Udah mulai naik ya? Iya, domestik terutama ya udah mulai naik. Gitu. Jadi ya kalau suami kamu sekarang kerjanya kayak gini, jadi maklumin aja. 3 tahun ke depan ya aku minta izin akan sering pulang malam. Hanya bisa ketemu di beberapa hari aja. Karena besok aja kan aku udah pergi lagi keluar kota. It's okay. Doain supaya sehat. Yang penting itu sehat, bahagia, stresnya stres wajar aja, jangan terlalu stres gitu. Karena kalau stres otomatis imunitas menurun kan, jadi gampang lah. Semoga bisa ya. Yang paling aku harapin sih betul-betul bisa bangkit lagi lah pariwisata dan ekonomi kreatif kita nih. Kembali lagi ke Dedi nih, jubir ini emang passion Dedi kan sebenarnya, memang apa relate sama background. Ya mungkin lebih karena aku udah di media kan lama ya, udah 18 tahun di media gitu. Terus juga ya aku ngajar komunikasi juga di kampus, kemudian komunikasi kan memang passion aku ya. Ya, tapi tetap jubir ini kan memang belum pernah terbayangkan sebelumnya gitu, nggak pernah terpikirkan. Jadi ya udah aku anggap aja ini memang di takdir ya. Takdirnya, karena lebih banyak orang yang lebih ngerti tentang komunikasi dibandingin aku kan. Ada alasan tentu kenapa pilihannya jatuh ke aku kemarin. Iya. Pasti punya alasan. Ya aku tahu kok betapa galau Dedi ketika ditawarkan ini. Kan kamu tahu ya, sampai aku salat istiqoroh. Masya Allah, macam pilih jodoh guys. Iya, terima atau nggak terima gimana gitu. Tapi ya kata-kata itu betul-betul terngiang di pikiran aku gitu. Do something for the nation, itu benar-benar. Mungkin orang-orang di luar akan bilang klise aja, itu omongan teori gitu, biarin aja. Ya boleh aja, silahkan aja, komentar mah gampang, gratis, bebas. Ya. Kamu ingat sendiri kan dulu ketika aku masih ya inilah ya, kan sering komentar ya, ini tuh harusnya kayak gini, itu harusnya kayak gitu kan. Di tahun ini aja aku ngucapin ulang tahun Dedi, aku ngomongin soal Dedi menjadi menteri. Enggak kalau iya dulu aku kan sering komentar gitu, gampang, harusnya gini, harusnya gitu. Nah setelah masuk ya di pemerintahan, ternyata aku ngerti kenapa susah gitu, nggak semudah itu merubah sesuatu. Tapi visinya sih semuanya juga pengen bikin semuanya lebih baik ya. Ya jadi ya yang penting kerja dulu aja sekarang sih. Ya. Insya Allah lah, mudah-mudahan bisa lebih baik semuanya. Amin. Kondusif lagi, baik-baik lagi, bangkit lagi. Amin, gitu ya. amin. Oke. Cukup sepertinya sabar sih ya. Aku sih sempat berjanji untuk rajin bikin konten ya, Dad. Tapi kan janji itu mudah, melakukannya yang susah. Nah, itu dia. Nanti kita inilah usahain untuk terus menyapa para sabar subscribers. Kenapa harus sabar? Karena memang subscribers kita naiknya pelan-pelan banget. Ya karena kita juga postingnya pelan-pelan, lama banget. Sabar. Ya sudah. Thank you. Stay safe, stay happy and healthy. Bye bye.